Nah, salam sahabat Tuhan, kembali saya membagikan sebuah kesaksian kisah pertobatan Lydia Lerekeng ketika ia di penjara dan saat hamil hingga menjadi lesbian. Ya, sangat mengerikan ya sahabat-sahabat Tuhan. Nah, Lydia Lerekeng adalah artis senior yang seringkali main film esek-esek. Dirinya juga pernah tampil di World Cup DKI. Ia mengungkapkan jika masa lalunya penuh dengan liku-liku. Lydia mengaku pernah hamil di penjara dan terjerumus menjadi seorang lesbian. Selain itu, ia juga bercerita soal kisah spiritualnya pindah agama. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, seperti apa kisahnya? Mari kita simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Lydia pernah mengungkapkan kisah spiritualnya. Rupanya ia terlahir dari orang tua yang beda agama. Ibunya menganut akan agama Kristen, sementara sang ayah adalah seorang Muslim. Saat itu ia mengikuti keyakinan sang ayah memeluk akan agama Muslim, dan pada tahun 2023 Lydia mengaku tertarik dengan ajaran agama Kristen. Ia kemudian meminta pindah agama dan dibaptis di Sungai Yordan. Sahabat Tuhan, namun setelah pindah agama, kehidupan Lydia malah makin tak terarah dan masuk ke dalam dunia gelap. Ia kerap membintangi film yang X dan hanya mementingkan cuan. Ia tidak mementingkan akan keselamatannya dan tidak memikirkan akan apa yang ia buat itu benar, menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Tapi yang selalu ada di pikirannya, yang menghasut pikirannya untuk semakin kuat dan semakin bersemangat untuk mencari cuan. Sampai akhirnya ia diketahui 2 kali keluar masuk penjara. Parahnya saat di penjara dirinya dinyatakan hamil. Sahabat Tuhan, akhirnya ia masuk penjara dan dapat divonis 4 tahun atau 3 bulan dan ia bebas, tetapi ia masuk lagi. Tapi pas di penjara ia mengatakan bahwa saya dalam keadaan hamil dan saya diceraikan oleh sang suami. Hal tersebut sangat sakit, itu rasanya semua rasa ada, kecewa, sakit hati, dan pokoknya semuanya jadi satu. Begitulah kata Lydia. Nah, kekecewaan dan sakit hati yang dirasakan oleh Lydia semakin menjerumuskannya ke arah yang salah. Ia malah terjerumus dalam dunia LGBT dan menjadi seorang lesbian. Sahabat Tuhan, ia mengatakan bahwa akhirnya saya kembali ke kehidupan LGBT, menjadi seorang lesbian, dan saya menjalani kehidupan seperti itu. Saya asik dengan kehidupan seperti itu. Saya sangat senang, saya sangat bahagia. Namun saya tidak menyadari bahwa semua yang saya rasakan saat itu hanyalah sementara dan itu adalah kesenangan duniawi. Sahabat Tuhan, ia mengatakan bahwa namun pada akhirnya Lydia mengalami kejadian pahit yang membuatnya mengenal Yesus dan memilih bertobat. Ia menderita penyakit yang mengharuskan salah satu ginjalnya diangkat sebab sudah rusak dan bernanah. Saat terserang penyakitnya, Lydia merasakan akan kehadiran Tuhan. Ia bahkan mendapatkan sentuhan Tuhan yang hadir dalam hidupnya, dan Lydia akhirnya menjadi motivator di dalam penjara untuk ibu-ibu yang terkena HIV dan juga menderita penderitaan lainnya. Lydia mengatakan bahwa saya pun divonis sakit,
Saya harus angkat ginjal saya yang sebelah kiri karena memang sudah bernanah dan harus diangkat. Setelah itu saya percaya kekuatan Tuhan dan saya percaya tangan-tangan lain yang Tuhan beri untuk saya sampai saya akhirnya bisa lewati itu semua. Setelah saya sadar saya hilang ginjal satu, ternyata uang itu bukanlah segalanya. Saya di dalam penjara ketemu ibu-ibu HIV, ya saya bisa dikatakan jadi motivator buat mereka. Saya bebas, saya sudah berkomitmen dan saya janji sama Tuhan, saya akan tinggalkan Tuhan lama saya dan semuanya saya akan tinggalkan. Saya ingin membangun hubungan dengan Tuhan. Saya ingin jauh lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sebab saya menyadari apa yang saya cari di dunia itu hanyalah sementara dan tidak akan membuatku bahagia. Dan juga tidak akan pernah menyelamatkan saya di akhir. Tapi satu hal yang membuat saya tahu bahwa saya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang membuat saya untuk tekun dan banyak lagi belajar tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Sekian dan terima kasih. Semoga kisah atau kesaksian ini bermanfaat untuk kita semua.